Ketika kondisi negara dalam keadaan perang, ya ini ada hukum-hukum khususnya. Gak bisa kita menyamai dengan hukum yang ada. Waqad nasal fuqaha ala hurmati riba itlaqan fi halil harbi wa fi halil silmi. Para ulama ahli fikih mereka menetapkan bahwasannya riba itu haram secara mutlak baik ya, pada keadaan perang dan juga pada keadaan damai. Itu saja, ketika dalam keadaan perang saja yang diperbolehkan hanya harta rampasan perang. Tapi kalau muamalah ribanya tetap nggak boleh, walaupun dalam keadaan apa? Perang. Sekalipun mereka adalah orang-orang kafir yang kafir harbi yang boleh kita perangi, tapi kalau ketika kita bermuamalah dengan mereka, apakah boleh kita mengambil riba dari mereka? Tetap nggak boleh, karena keharaman riba itu mutlak, umum, mau kepada kaum muslimin, mau kepada selain muslim, mau kepada negara Islam, ataupun mau kepada negara non-Islam. Mau ketika saat terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan orang kufar, ataupun ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Maka yang namanya riba tetap haram. Bukan berarti ketika kita lagi perang nanti kafir hadiah. Kalau itu saya boleh riba sama kamu. Ayo kamu yang ikut saya. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Artinya apa? Ya haram mutlak sudah. Dalam kondisi apapun, maka riba itu hukumnya haram. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Secara sembunyi rupanya beliau sering menukil dari kalamnya Ibnu Qudamah. Beliau salah seorang ulama mazhab Hambali sebetulnya. Di sini letak bahwasannya secara sembunyi itu beliau tidak ta'assub pada mazhabnya. Secara sembunyi tidak ta'assub pada mazhabnya. Apalagi dalam masalah muamalah, ya kita sama sekali tidak boleh ta'assub pada mazhab. Kapan kita ta'assub pada mazhab? Pada saat ibadah. Itu pun ya, ta'assub pada mazhab maksudnya adalah kita harus betul-betul mempraktekkan ibadah kita sesuai dengan mazhab yang kita yakini. Ya. Bukan berarti kita menyalahkan mazhab yang lainnya dalam hal ibadah, tidak. Ya. Maka nggak boleh terjadi yang namanya talfik, mencampur adukan apa mazhab. Ya, nggak boleh kita nggak boleh mengamalkan apa talfik, mencampur adukan apa mazhab. Kita ngambil yang paling ringan di antara mazhab, kemudian kita praktekkan, kita pakai itu. Nggak bisa demikian. Artinya kita harus bermazhab, harus bermazhab. Masing-masing kita harus punya mazhab. Nanti mazhabnya apa? Syafi'i. Nanti mazhabnya apa? Hanafi. Sehingga jadi masalah. Nanti mazhabnya apa? Hambali. Bagus. Nanti mazhabnya apa? Mazhabnya Maliki. Bagus. Nanti mazhabnya apa? Mazhab saya Quran hadis. Bodoh. Pada yang begitu bodoh namanya. Emang kita bisa meras dari Quran hadis ya. Nanti mazhabnya apa? Syafi'i, masya Allah. Nanti mazhabnya apa? Hanafi. Bagus. Nanti mazhabnya apa? Hambali. Betul. Nanti mazhabnya apa? Maliki. 10 jempol gitu kan ya. Nanti mazhabnya apa? Quran hadis. Bodoh namanya. Nanti mazhabnya apa? Mazhab Nabi Muhammad. Bodoh juga. Nanti mazhabnya apa? Saya nggak ada mazhab, saya Islam. Tambah bodoh. Harus punya mazhab kita, ya harus punya mazhab. Tapi di sini Syekh Al-Albani walaupun beliau bermazhab Hanafi, ya beliau banyak sekali menukil dari pendapatnya ulama-ulama mazhab yang lain. Ya. Ini artinya bahwa beliau tidak ta'assub, tidak fanatik buta kepada mazhab yang beliau ikuti, yang beliau anut. Ya. Maka beliau menukil dari Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, wa yahrumu riba fi daril haram. Kata Imam Ibnu Qudamah, haram praktek riba fi daril haram, pada negeri yang boleh diperangi. Misalkan Amerika menyerang Indonesia, nauzubillah ya. Memang ada siapa yang pengen perang, memang siap ikut perang, siap ketusuk jarum maju nangis ya. Siap perang. Misalkan seperti itu terjadi misalkan ya. Kemudian karena mereka adalah kafir harbi, maka kalau itu boleh dong riba. Tetap nggak boleh ya. Tetap nggak boleh yang namanya riba, sekalipun negara tersebut adalah negara yang boleh diperangi. Kata Hanifi dari Islam, seperti haramnya riba di negeri Islam. Ya. Haramnya riba di negeri yang boleh diperangi sama seperti haramnya riba di negeri Islam. Mana dalilnya di qaulih ta'ala wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Ayat ini, penggalan ayat ini ya, menunjukkan
keumuman. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Tidak ada taksis atau takyid dari Allah Ta'ala pada sesuatu. Misalkan wa harrama riba illa fi halatil harbi. Tidak ada. Kamu pengen nambahin ayat Al-Quran seperti itu? Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba illa fi halatil harbi. Itu dalam kondisi perang. Tidak ada kan? Artinya kalimat illa fi halatil harbi itu namanya mukhassis, ya, atau muqayyid. Sedangkan haram riba, Allah mengharamkan riba, itu namanya apa? Umum, ya, umum. Dan gak ada taksisnya. Maknanya apa? Maknanya namanya kalau umum berlaku untuk apapun dalam kondisi apapun dan kepada siapapun, ya. Karena umum maka berlaku untuk kondisi apapun dan kepada siapapun, mau sesama kaum muslimin atau kepada orang kafir sekalipun, atau ya dipraktekkan di negeri Islam atau dipraktekkan di negeri kafir sekalipun, tetap yang namanya riba haram. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa daripada riba. Kita diperintahkan untuk meninggalkan riba. Riba kita tinggalkan. Riba yang sudah pernah dipraktekkan pada masa jahiliyah dulu, ketika Islam datang, Islam menghapus ya praktek-praktek riba yang pernah terjadi. Umumul ahbar. Nah, Syekh Sabuni itu bukan ulama kaleng-kaleng ya. Beliau itu ulama dunia. Beliau mengatakan bahwa ayat tadi, ayat yang pertama apa? Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Kemudian ayat yang kedua apa? Ayat yang kedua, wa dharu ma baqiya minar riba. Wa dharu, ini perintah dari Allah Ta'ala. Wa dharu, dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, apa yang ada pada riba, apa yang tersisa dari apa? Riba. Maka perintah wa dharu dan lafaz wa harrama riba, Allah mengharamkan riba, kata Syekh Sabuni, wa umumul akhbar yang tadi tahrim riba, dan umumnya kabar dari dua ayat tadi. Kan setiap redaksi itu menyimpan kabar kepada kita ya. Apa yang dikabarkan oleh sebuah kalimat gitu kan ya. Allah berfirman wa harrama riba, dan dia Allah Ta'ala mengharamkan riba. Maknanya Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah mengharamkan apa? Riba. Dan kabar ini bersifat umum. Begitu pula dengan wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba, juga bersifat apa? Umum. Maka karena redaksi tentang keharaman riba itu bersifat umum ya, yang tadi tahrim riba, maka menuntut akan haramnya praktek riba. Di anna makana muharraman fi daril Islam kana muharraman fi daril harb. Karena yang diharamkan di negeri Islam berarti diharamkan juga di negeri yang boleh diperangi. Kariba fi bainal muslimin wa mawrada la riba baina ahlul harbi wa ahlul Islam. Nah, yang menarik di sini Syekh Sabuni mau mengomentari bahwasannya ya, ternyata ada riwayat hadis yang menyatakan bahwasannya tidak ada riba ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang yang boleh diperangi. Hadisnya bunyi apa? La riba baina ahlil harbi wa ahlil Islam. Tidak ada riba antara ahlul harb, yakni mereka orang-orang kafir yang boleh diperangi, dan juga ahlul Islam. Itu redaksi hadis. Oh, kalau gitu berarti ada yang mengkhususkan ya. Di sini bukan masalah pengkhususan, tapi di sini masalahnya ada dua ibarat, yang satunya mengharamkan riba secara mutlak, yang satunya membolehkan praktek riba pada saat apa? Peperangan. Paham kan? Ini ilmu usul fikih namanya ya. Jadi dalil yang pertama, kalau dalam ilmu usul fikih namanya at-tarjih baina al-ilatain. Jadi kita mentarjih, menimbang-nimbang mana yang kita ambil dari dua dalil yang saling bertabrakan ini. Jadi seakan-akan dohirnya dia tabrakan. Ya. Yang pertama apa? Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Ini berlaku umum. Artinya Allah tidak mentakdir dengan abu juga. Allah mengharamkan riba kapanpun, dimanapun, pada siapapun, pada kaum muslimin, pada orang-orang kufar, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang. Ayat wa harrama riba, maka maknanya riba itu haram. Ada riwayat hadis yang mengatakan apa?
la riba baina ahli harbi wa ahli Islam. Tidak ada yang namanya riba antara ahlul harb, yakni orang-orang yang lagi perangi, dan ahlul Islam, dan orang-orang Islam. Maka kalau ada dua dalil yang saling berseberangan ini, maka dia dilakukan yang namanya apa? Tarjih namanya. Cara yang pertama apa? Ditimbang dulu. Kalau kita bisa menyatukan antara keduanya tadi, maka kita ambil apa yang bisa menyatukan antara keduanya. Tapi antara waharam riba dengan la riba baina ahli wa ahli Islam itu tidak bisa disatukan. Maka harus ditimbang mana yang paling kuat, mana yang paling kuat dari sisi pendalilannya. Kita lihat riwayat Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran, waharam riba Al-Quran bukan? Al-Quran. Sedangkan yang kedua la riba baina ahli wa ahli Islam hadis. Hadis itu ada yang bisa sama seperti Al-Quran enggak? Bisa. Al-Quran itu mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Hadis ada yang mutawatir enggak? Ada yang mutawatir. Kalau kelasnya sama-sama mutawatir, nah ini harus dicari cara yang lain. Karena yang namanya mutawatir itu kita nggak bisa menolak. Kita nggak boleh menolak sesuatu yang mutawatir. Kalau kita menolak sesuatu yang mutawatir dari Allah Taala atau dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kita keluar dari Islam. Seperti contohnya misalkan, sekarang Ka'bah yang ada sekarang di situ, di sana itu beritanya mutawatir atau beritanya simpang siur? Mutawatir, maksudnya mutawatir apa sih? Semua orang pasti akan mengatakan Ka'bah di mana? Di Mekah. Di mana Mekahnya? Itu di situ tuh. Ya. Itu namanya mutawatir. Sekarang kalau ada yang bilang mana dalilnya Ka'bah itu di situ? Kan suka ada tuh orang-orang orientalis yang suka membodoh-bodohi orang Islam yang masih bodoh gitu kan ya. Sekarang katanya sholat menyembah Allah Taala menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Di Ka'bah kan? Ka'bah di mana? Di Mekah. Dalilnya mana? Ka'bah itu ada di Mekah mana? Bisa nggak? Bahkan dalilnya apa dalilnya? Dalilnya mutawatir. Mutawatir itu apa sih? Kita tanya siapapun juga, Ka'bah ada di mana? Ya di Mekah sana. Nggak ada Ka'bah di Padalarang, nggak ada. Ya. Itu Ka'bah buat manasik haji yang anak-anak TK. Ka'bah palsu itu ya. Tapi kalau Ka'bah yang betul untuk kiblat di sana, itu namanya mutawatir. Sesuatu mutawatir nggak boleh diselisihi. Ya nggak boleh diselisihi, nggak boleh kita menyelisihi atau tidak meyakini sesuatu yang mutawatir. Syai'un mutawatir, nggak boleh kita selisih. Hadis juga ada yang mutawatir. Ya, jadi tadi kalau haram riba kan Al-Quran. Al-Quran pasti mutawatir nggak? Pasti mutawatir. Dari huruf halaman pertama Al-Quran sampai huruf terakhir halaman di Al-Quran itu mutawatir semuanya. Artinya boleh nggak kita berbeda Al-Qurannya? Nggak boleh berbeda. Ya. Itu Al-Quran. Sedangkan hadis ada yang mutawatir, ada. Permasalahannya adalah hadis ini. Apa tadi bunyi hadisnya? La riba baina ahli harbi wa ahli Islam. Apakah mutawatir atau bukan? Ternyata Syekh Syafi'i mengatakan khobarun mursalun la tu'rafu sihhatuhu. Ternyata hadis ini adalah khobar mursal. Maknanya mursal berarti ada yang terputus sanad rawinya. Sanad periwayatannya, perawinya ada yang terputus. Maka dihukumi sesuatu yang mursal itu ya, kalau bukan mursal sahabah, ini ilmu mustalah hadis ya. Kalau bukan mursal sahabah, mursal di bawah yang sahabah ya, atau setelah sahabat, maka bisa dikatakan la tu'rafu sihhatuhu. Kita nggak bisa memastikan sahih atau tidaknya hadis tersebut. Jangankan hadis yang hadis yang tidak bisa dipastikan sahihnya, hadis yang sahih saja, apakah kita wajib menerimanya? Boleh kita menolak kalau itu tidak mutawatir. Ya. Apakah hadis sahih harus kita terima semua? Bisa juga kita tolak. Dan jadi masalah kita tolak kalau hadis sahihnya itu hadis ahad namanya. Jadi dalam hadis itu hadis dibagi menjadi dua kategori. Pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir pasti sahih. Hadis ahad bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu. Ya, seperti janji palsu. Palsu itu hadisnya palsu. Artinya kalau kita mentarjih antara ayat Al-Quran wa harrama riba dengan
hadis la riba baina ahli wa ahli Islam, maka mana yang dipakai? Yang Al-Quran jelas. Yang kita pakai adalah Al-Quran. Maka artinya hadis tersebut dipakai nggak? Nggak dipakai karena bertentangan dengan Al-Quran, bertabrakan dengan Al-Quran. Namanya ta'arud. At-ta'arud bainal adillata ini tabrakan antara dua dalil. Ini memang dipakai. Tadi caranya seperti itu kurang lebihnya ya. Alhasil yang nggak bisa dipakai gimana lagi? Ya, artinya kekuatan hukum bahwasanya riba itu haram secara mutlak itu sudah menjadi ijma para ulama bahkan ya. Kepada siapapun dan dimanapun riba itu adalah haram. Ya. Jadi nggak ada lagi dalil nggak apa-apa riba kan di Amerika. Emang buat apa ribanya? Buat nonton Hollywood ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, hadza laisa bitsabitin wa la hujjata fihi. Imam Syafi'i mengomentari hadis tadi. Kita kenali Imam Syafi'i itu ahli fikih ya. Bukan berarti ahli fikih itu bukan ahli hadis, justru ahli fikih itu adalah para ulama pakar hadis yang bisa memerah hadis kemudian menyimpulkan menjadi hukum-hukum fikih. Maka bisa dipastikan kalau ahli fikih itu adalah ahli hadis juga. Ya, Imam Syafi'i ulama mazhab dalam fikih. Artinya apakah beliau tidak ahli hadis? Justru beliau pakar hadis. Ya, beliau juga meriwayatkan hadis. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dikategorikan hadis musalsal dahabiyah. Ya, rantai emas. Jadi Imam Syafi'i itu meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya Imam Malik. Malik meriwayatkan dari siapa? Dari Imam Nafi itu dari siapa? Dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar dari siapa? Dari Rasulullah atau dari ayahnya yaitu Sayyidina Umar. Ini semuanya adalah orang-orang fiqh semua. Sayyidina Umar, siapa yang bisa sahabat semuanya udul, ya semuanya adil sahabat. Kita enggak riwayat sahabat enggak ada yang riwayat yang tercela, enggak ada. Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat, ya riwayatnya udul karena beliau sahabat. Kemudian Imam Nafi seorang ulama. Beliau adalah mantan budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Mantan budak karena tuannya adalah ulama, budaknya juga jadi ulama. Ya. Karena budaknya ulama maka juga jadi ulama, maka beruntunglah yang jadi budaknya ulama gitu. Kemudian Imam Nafi meriwayatkan kepada Imam Malik. Ya. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Ini namanya musalsal dahabiyah namanya. Kalau sudah ada riwayat ini, itu dipastikan hadisnya sudah hadis sahih yang tingkat paling tinggi sudah ya. Kata beliau Imam Syafi'i tentang hadis tadi itu la riba baina ahli Islam wa ahli harb wa ahli harb, kata Syafi'i, hadza laisa bitsabi. Hadis tersebut enggak bisa kita pastikan apakah itu hadis atau bukan. Ya. Syafi'i mengatakan hadis itu, khobar itu kita juga tidak bisa memastikan apakah itu hadis atau bukan. Maknanya kalau para ulama meragukan apakah itu hadis atau bukan, ya berarti bisa dilawan dengan Al-Quran, gitu kan ya. Maka bisa dilawan dengan Al-Quran. Walaupun jatuh fihi dan bisa dijadikan argumen hadis tadi itu. Hadis la riba illa fi la riba baina ahli harb wa ahli Islam, ya enggak bisa dijadikan argumen. Ya, maka enggak bisa dihadapkan langsung dengan ayat Al-Quran wa haramal riba atau wa daru ma baqiya minal riba. Maknanya apa? Ya sudah, Al-Quran enggak bisa diterangkan sudah. Tapi memang ada beberapa Al-Quran yang ya ditafsir dengan Al-Quran, dengan apa? Dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan ayat Al-Quran berbunyi wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Perintah salat umum atau khusus? Umum. Perintah salat. Kita diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat. Ya. Baik itu salat salat pagi ataupun salat siang, malam. Ya. Ya. Kemudian ayat tersebut kan umum. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang mentaksis ayat tersebut apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW mempraktekkan bagaimana tata caranya sholat, mulai dari waktunya sholat, kemudian berapa rakaatnya sholat, apa saja yang dibaca ketika sholat, gerakannya seperti apa, itu kan nggak disebut dalam Al-Quran. Al-Quran yang menyebutkan rukuknya harus inhina, ruku wal inhina, ruku adalah inhina, yaitu miring. Apakah Al-Quran seperti itu menjelaskan tentang bagaimana caranya ruku? Enggak. Dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka
Hadis Nabi itu mentaksis atau menjelaskan apa yang universal, yang umum daripada apa Al-Quran. Alhasil itu kata Syekh Al-Sukuni tentang apa? Tentang riba yang ada di negara-negara kafir sana. Kemudian berikutnya, jadi sudah selesai tadi kita bahas. Sekarang berikutnya al-hikmatu min tahrim riba. Hikmah dari haramnya riba. Kenapa kok riba haram? Pertama, yang harus kita sikapi dari haramnya riba, harus kita sikapi adalah apa? Menerima. Motif kita, sikap kita terhadap keharaman riba adalah pertama apa? Menerima, harus menerima kita, nggak boleh kita menolaknya. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah kalau memang kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Kalau nggak tahu ya sudah. Pokoknya yang penting kita menerima riba itu haram. Tapi setiap hukum syariat pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan bahkan hikmah daripada hukum syariat itu nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Maka ada istilahnya hikmatul tasyri'. Hikmah kenapa disyariatkannya hukum ini. Hukumnya riba haram. Kenapa kalau disyariatkan demikian? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Al-hikmatu fi tahrim riba. Hikmah keharaman riba. I'tabarat asy-syari'atul islamiyyah ar-riba min akbaril jara'im al-ijtima'iyyah wa diniyah. Syariat Islam, kata Syekh Al-Sukuni, syariat Islam menganggap bahwa praktek riba merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling besar dosanya. Tindak kejahatan yang paling besar dosanya. Kejahatan apa? Kejahatan ijtimaiyah wa diniyah, kejahatan sosial dan juga kejahatan agama. Ditinjau dari sisi sosial berdampak buruk, dianggap sebuah kejahatan karena dapat membuat ketimpangan dalam sosial masyarakat kita. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Yang miskin minjem duit, tiap bulan bunganya aja belum sanggup untuk membayarnya. Akhirnya tambah miskin tambah kaya. Tambah miskin dia. Yang kaya setiap hari, setiap saat, setiap bulan dia menghisap uang atau darah daripada nasabah yang dia pinjamkan. Tambah kaya nggak ini? Tambah kaya. Artinya terjadi ketimpangan sosial tidak? Terjadi ketimpangan sosial. Maka disebut apa? Disebut jara'im al-ijtimaiyah, kejahatan sosial masyarakat. Wa diniyah, juga kejahatan agama. Wa syannat alaihi harban la hadawata fiha. Dan Islam menyerang praktek riba. Islam langsung menyerang riba. Bahkan Islam memerangi riba, la hawadata fiha, tidak ada kata damai dengan riba. Islam akan terus memerangi riba dan tidak pernah ada kata damai dengan riba. Tidak boleh diangkat bendera putih, nggak ada. Melawan riba nggak ada. Akan terus dilawan oleh Islam riba itu. Wa wa'ada al-Qur'anul Karim al-muta'ammilina bihi 'adzaban alima fid dunya wal akhirah. Dan Al-Qur'anul Karim menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan riba azaban alima, azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala akan menghabisinya. Di akhirat Allah Ta'ala juga akan memberikan kepadanya hukuman berupa siksaan. Wa yakfi an na'lama syana'ata hadhil jarimatil munkarati min taswiri halatil murabin bidzalika taswirul mufsid. Kita bisa melihat bagaimana keburukan atau dampak buruk daripada riba tersebut. Kita lihat mereka orang-orang yang melakukan praktek riba. Kenyataan di masyarakat mereka yang menggunakan riba sulit untuk bisa sulit untuk bisa bangkit. Alladzi sawwarahum bihil Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an menggambarkan mereka para praktek riba, para pelaku riba. Jadi Al-Qur'an sendiri menggambarkan seperti apa sih gambaran orang-orang yang melakukan riba itu dalam Al-Qur'an. Surat Al-Dzalika syakhsi al-muhawwasi alladzi bihi massa minal jin, di mana Al-Qur'an menggambarkan bahwa orang yang melakukan riba, Al-Qur'an menggambarkan seperti orang yang sedang ketempelan jin.
Orang ketika sedang ketempelan jin ngomongnya nggak jelas, ya. Mau melakukan apapun juga nggak jelas semuanya, karena sudah bingung dengan ribanya di sini. Utangnya numpuk, bunga ini mau bayar kapan, bingung sih dia. Ngomongnya ngantur, mau berbuat begini bingung, salah, mau begitu juga salah. Maka Al-Quran menggambarkannya seperti orang yang ketempelan jin katanya. Fahuwa yatakhabbatu fi masyihi, dia sempoyongan ketika jalan. Orang yang ketika ketempelan jin kan ketika jalan apakah bisa sempurna jalan? Tidak bisa, digotong misalnya. Kalau jalan itu sudah kira mabuk ya. Wa yahdi fi kalamihi kal majnun, dan ketika berbicara dia ngoceh aja seperti orang gila, kata saya sebelumnya. Mana dalam Al-Quran yang misalkan demikian? Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, orang-orang yang mempraktekkan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabathu syaitanu minal mas. Mereka tidak akan bisa berdiri sebagaimana orang yang ketempelan jin atau setan dalam sempoyongan, ngomong yang ngelantur dan lain sebagainya. Itu gambaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan praktik riba ya seperti itu, nggak jelas omongannya, perbuatan juga nggak jelas. Walam yablugh fi tafsir amri umur jahiliyah ma balagha fi tafsir amri riba. Tidak ada satupun ya gambaran pada perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah seperti yang Allah gambarkan kepada para pelaku riba. Jadi kalau sudah Allah gambarkan perbuatan jelek dalam Al-Quran itu sudah sangat jelek sekali. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau menyebutkan nama Abu Lahab dalam Al-Quran, berarti Abu Lahab itu sudah orang yang paling hina sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la ja'a minal wa'idi wa tahdid fi munkirin minal munkarat. Dan juga datang beberapa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan riba, karena perbuatan riba masuk kategori munkar. Kama jaa fi amri riba, sebagaimana pada masalah riba. Haitsu 'alana Allahul harb 'alal murabbi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada mereka orang-orang yang melakukan riba. Artinya di sini kalau sudah bukan karena bahayanya riba, nggak mungkin Allah sampai mengumumkan apa? Perang akan perbuatan riba. Dan nyatanya dalam Al-Quran Allah memerintahkan atau memerangi orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya riba itu ya, sangat jahat sekali. Ya. Bitul qatim tabta'idul hal farais. Allah menjelaskan bagaimana cara memerangi. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana Allah Taala memerangi orang-orang yang melakukan perbuatan riba dengan cara yang sangat yang dapat membuat bulu kita merinding. Apa kata Allah Taala? Allah berfirman, "Fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih." Maka izinkanlah perang dari Allah dan dari Rasulnya. Kalau Allah sudah bilang perang, ini kan luar biasa berarti. Wa idza kanat al-harb mu'linah min rabbil izzati wal jalal, kalau Allah sudah mengumumkan perang, berarti ada apa ini? Fa'i quwwatin taqifu fi wajhil aliyil kabir. Maka kekuatan apa yang berada di belakangnya Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Inna riba fi nazar Islam jarimatul jaraim. Kata Syarah Subuni, riba dalam pandangan Islam adalah kejahatan dari berbagai macam kejahatan yang lainnya. Wa aslu syurur wal mafasid, dan pokok dasar daripada segala keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Wa huwal wajhul kalifu at-tariqu. Riba adalah sisi yang sangat suram, yang gak enak dilihat. Alladzi yuqabil birr was shadaqah wal ihsan. Musuhnya riba adalah sedekah, adalah ihsan, adalah bir. Kok malah bir? Bir maknanya apa? Perbuatan baik. Jadi musuhnya riba apa? Artinya Allah melarang riba, tapi Allah merintahkan kita untuk apa? Lawannya riba adalah sedekah, berbuat ihsan kepada orang lain, berbuat baik pada orang lain. Itu adalah musuhnya atau lawan daripada apa? Riba. Sekarang saya sebelum ini menjelaskan tentang kebalikan daripada riba, yaitu apa tadi? Sedekah, bir, kebaikan, dan ihsan, kebaikan. Dia berarti perbuatan buruk dan perbuatan baik, dan ihsan artinya ya kita harus berbuat baik kepada orang lain.
As-shadaqatu wal ma'ruf, sedekah dan perbuatan baik lainnya. Sedekah dan juga perbuatan baik adalah ataupun wasamahah. Ketika seorang melakukan sedekah, ketika seorang melakukan sedekah, ketika seorang melakukan perbuatan baik kepada orang lain, apapun itu bentuknya, adalah ataupun wasamahah, maka itulah pemberian. Wasamahah dan kedermawanan dari seorang kepada orang lain. Wa naqaun wa taharatun, dan sedekah itu juga adalah naqo, membersih, wa taharah, dan mensuci. Sedekah kita, pemberian kita kepada orang lain itu sebagai naqo dan juga sebagai taharah, ya, sebagai pembersih dan juga sebagai apa? Pensuci. Wa takafulun wa ta'awunun, sedekah kita, perbuatan baik kita juga sebagai apa? Takaful. Ya. Apa maknanya takaful? Solidaritas. Wa ta'awun, dan juga sama sih maknanya. Ta'awun nanti kan saling kerjasama ya dalam kebaikan ya. Maknanya sama, yaitu solidaritas antar sesama kita. Ketika kita melihat bahwa teman kita sedang kesusahan, dia butuh mungkin untuk berusaha, diberi, kita beri. Itu namanya apa? Sedekah, itu namanya ihsan, itu namanya bir. Bukan malah wah kesempatan nih. Ya. Nanti mau usaha. Oh iya, sudah. Ini saya kasih pinjaman. Tapi tiap bulan kamu bayarnya harus ada lebihan sekian persen. Oh. Jadi malah dibuat apa? Kesempatan sama orang yang punya duit, sama ahli riba. Padahal seharusnya kaum muslimin tidak seperti itu. Yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin adalah apa tadi? Takaful wa ta'awun, saling tolong menolong dan saling solidaritas antar sesama kaum muslimin. Yu'alliful qulub, yang dapat menyatukan hati. Sedekah itu dapat menyatukan hati. Perbuatan baik itu dapat menyatukan hati. Perbuatan ihsan itu dapat menyatukan hati. Yuhadzibu ad-dhawaim, dan dapat menghilangkan kebencian. Ketika kita sedekah kepada orang lain, ketika kita memberi kepada orang lain, makanya dalam sebuah hadis dikatakan apa? Tahadu, salinglah kalian memberi, yaitu saling memberikan hadiah. Hadiah apa sih? Pemberian. Maka tahabu, maka kalian akan apa? Kasih sayang. Maka memberikan hadiah itu apa hukumnya? Sunnah. Kapan saja. Gak harus nunggu ulang tahun, ya. Gak harus nunggu momen-momen tertentu, gak harus nunggu Valentine, gak harus ya. Apa hukumnya ngasih hadiah di hari Valentine? Apa hukumnya? Ngasih hadiah? Sudah. Tapi kalau ngasih hadiah ke bukan mahramnya, artinya mungkin dia nggak ada hubungan apa-apa, jadi cuma hubungan itu harus dikeplak gitu kan. Ya, karena masa pada tanggal 14 Februari masa nggak boleh saya ngasih hadiah gitu ya. Siapa yang ngasih hadiah sampai ke kamu? Wah, kapan? Nanti 14 Februari. Alhasil ya, sedekah dan juga perbuatan baik yang lain itu yu'alliful qulub, dapat menyatukan apa? Menyatukan hati. Wa yuhadzibu dhawaim, dan dapat menghancurkan ya, meminimalisir yang menghancurkan kebencian-kebencian. Wa yarbutul mujtama' bi rawabitil mahabbah wal ikhwah, dan dapat mengikat ya, masyarakat ya, dapat mengikat hubungan sosial antar sesama kita itu ya dengan tali mahabbah, kasih sayang, wal ikhwah, dan persaudaraan. Ini yang harusnya terbentuk, karena al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Maknanya kita harus apa? Saling tolong menolong, saling membantu. Tapi bisa nggak kita akhir zaman seperti ini? Rupanya sepertinya sulit ya. Yang ada sama saudaranya curiga aja ya. Ada temannya minjem, wah bisa kembalikan nggak nih ya? Terus bisa kembalikan lagi, bilang aja nggak ada. Seperti itu biasanya. Riba syuhun wa qadaratun. Sebaliknya, riba itu syuh, pelit. Riba itu pelit atau enggak? Pelit. Bahkan pelitnya itu luar biasa sekali. Saking gak mau kehilangan duitnya dia, ketika dia pinjam ke orang lain, malah orang tersebut harus nambah. Ya, itu kan kikir sekali. Ya. Syuh itu kikir tingkatan paling dalam sekali. Ya.
Syuh itu maknanya kikir, tingkatan yang paling dalam sekali. Artinya dia sama sekali nggak mau kehilangan harta yang dimilikinya, walaupun itu memberi kepada orang yang membutuhkan. Orang butuh dengan harta saya, iya ini saya kasih, tapi harus ada apa? Timbal-baliknya, kembaliannya harus untung saya. Maknanya kalau riba itu berarti apa? Syuhun syahidun, pelit yang paling pelit, kikir yang paling kikir, medit yang paling medit. Jadi kalau pengen lihat siapakah orang yang paling pelit, ya lihat aja orang yang minjemin tapi apa? Minta tambahannya. Wajashun wajanasun, orang yang melakukan riba juga dicap oleh syariat ini dengan orang yang rakus. Janas, orang yang kasar. Gimana nggak kasar? Ketika nggak mau bayar, di rongrong, di teror dengan siapa? Apa namanya? Rental itu apa namanya? Dengan debt collector, dengan debt collector. Wa'adaratun wa'adaniyatun, orang yang mau melakukan riba, dia adalah orang yang paling egois. Yufaqiku awasirul mujtama', mereka para pelaku riba adalah orang-orang yang merusak hubungan sosial masyarakat. Wa yaqdi 'ala kulli ma'anil khairi wal ma'ruf fil insan, mereka yang memutuskan segala kebaikan-kebaikan yang ada di tatanan masyarakat kita. Fa yaqdur rajul al-murabi wahshan muftarisan, maka seorang yang melakukan praktek riba, dalam hal ini meminjamkan, mungkin ya disebut sebagai wahshan muftaris, ya, adalah hewan buas yang sangat liar sekali. La yahumuhu minad dunya illa jam'ul mal, tidak ada kepentingannya dia hidup di dunia kecuali untuk mengumpulkan harta. Pikirannya gimana caranya saya dapat untung. Maka ketika dia mengeluarkan uang, gimana caranya uang saya keluar ini saya dapat untung. Maka gimana caranya? Ya sudah, ente pinjam boleh, tapi harus membayar atau harus ada timbal baliknya. Wam kisah sudah 5 ilnas, dan Syekh juga mengatakan bahwa mereka para pelaku riba diibaratkan orang yang menyedot ya, darahnya manusia. Wa yusbihu ziban dhariyan fi surati insanin dhariqin, maka mereka menjadi seperti serigala yang lapar dan haus, ya, tapi bentuknya adalah manusia. Bentuknya adalah manusia. Yaqtasimu linnas, senyum ke orang, kan baik ya, dan kan baik. Senyum ke orang-orang, kamu pinjam ya, sini pinjam sama saya aja, ya. Gampang, cuma KTP sama foto saja, gitu kan ya. Senyum kan? Senyum semuanya ya. Untuk menarik kita, meminjam, ya. Untuk menarik kita ya. Wa huwa yukhfi anhumul makharibu wal aniyah, tapi mereka menyimpan taring dan juga apa namanya kuku tajamnya. Artinya siap-siap mereka akan diserang, dan nyatanya demikian. Orang yang pinjam online ya sudah, ya, gali lubang tutup lubangnya. Hadza darur riba min nahiyatin nafisah, dan ini adalah bahaya riba dari sisi kita, individu kita. Ini bahayanya riba dari sisi kita. Terus ada bahaya riba yang lain, ada amma darur riba min nahiyatin ijtamaiyah, adapun bahaya riba dari sisi kemasyarakatan, maka juga ada. Tapi insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Jadi bahaya riba itu bukan hanya bahaya pada diri kita saja sendiri, ya, namun juga riba juga bisa bahaya pada tatanan sosial masyarakat. Tidak hanya itu saja, riba juga bahaya dalam perputaran perekonomian, bahaya ya. Hingga akhirnya negara-negara yang tidak mampu untuk membayar utangnya akhirnya dicaplok gitu kan ya. Jadi negara imperial ya. Jadi negara apa? Imperial, dari jadi negara jajahan para penghutang. Istilahnya apa? Debit apa? Kredit ya. Para negara-negara apa? Penghutang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ada yang mau diskusikan teman-teman? Atau kita cukupkan? Tadi mendengar penjelasan tentang riba, mungkin ini agak apa ini dari kalau tadi yang Ustaz bilang itu berarti kan lebih ke yang dilakukan entah itu organisasi, entah itu perusahaan, entah itu apapun, bahkan sekedar individu pun ketika dia melakukan aktivitas riba, ya dia terkena entah itu misalnya
kakak ke adik juga ya juga gitu. Jadi nggak mesti harus besar-besar. Nah yang jadi pertanyaan adalah kan nggak bisa dipungkiri ya, saat ini kan semua transaksi pasti via bank, walaupun istilahnya kita tidak secara sukarela, dalam artian kayak saya simpan uang kamu masih saya stop. Kalau kan mayoritas kita udah kita simpan cuma buat aman, bukan pengen hasil gitu. Kecuali mungkin ya deposito dan lain sebagainya kan itu udah punya tujuan saya mengambil profit dari uang tersebut. Nah terus bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena contoh misalnya yang saya pernah dengar tuh kayak beberapa arisan gitu, mungkin ibu-ibu lebih familiar, itu ada yang nyimpan uang tapi ketika dapat dipotong. Nah itu buat administrasi, buat lain itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ngambil hak yang nyimpan sebenarnya. Nah makanya itu juga masuk riba atau seperti apa? Ya, pertama yang kita bahas adalah sesuatu yang sudah menjadi bala buat kita, bencana buat kita, yaitu kita kalau pengen nyimpan uang yang aman ya di bank. Kemudian kalau kita nyimpan di bank, ya maka kita akan mendapatkan yang namanya fawaid bankiyah atau bunga bank. Permasalahannya adalah kita lihat dulu niat kita untuk nyimpan di bank itu apa tujuannya. Kalau untuk mengamankan uang kita dan tidak ada tempat lain yang Islami gitu kan ya. Kalau sekarang kan sudah bank syariah. Ya. Atas tujuannya apa? Kan gitu ya. Tujuannya apa? Kalau emang tujuannya sekedar aman, kalau untuk saat ini ya sudah kita pindahkan ke yang apa? Syariah. Kalau dulu misalkan dulu bank syariah nggak ada bank syariah ya. Dulu nggak ada bank syariah. Lantas gimana orang yang menyimpan uang di bank baru mendapatkan bunga? Nggak jadi masalah. Nyimpan di bank dia nggak jadi masalah. Dan gimana dengan bunga yang didapatkannya? Ambil, tapi tidak untuk dikonsumsi oleh dirinya, dikonsumsi oleh keluarganya, dikonsumsi oleh korobahnya, kerabat-kerabatnya, orang-orang dekatnya, ya. Tapi digunakan untuk apa? Itu fawaid bankiyahnya digunakan untuk fasilitas umum, bangun jalan kah, atau bikin WC umum kah, ya. Atau mungkin untuk membantu menyelesaikan masalah-masalahnya. Memang orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan, mereka yang tinggal di pinggir jalan butuh apa? Butuh pakaian, butuh apa lagi? Butuh tempat tinggal yang layak misalkan. Kita bisa bantu dari itu, silakan, nggak jadi masalah. Tapi bukan untuk kita. Artinya bukan berarti kita sekedar nyimpan, kita mendapatkan fawaid bankiyahnya, bunga banknya, kemudian kita berikan kepada mereka. Saya nggak mau ngambil buat kamu aja. Siapa yang itu? Yang mereka lagi tambah besar lagi mereka. Iya, tambah besar lagi. Jadi kita ambil. Kemudian yang kedua, masalah tadi arisan ya. Secara fikih hukum arisan itu apa secara fikih? Boleh kan ya? Bahkan kemarin yang menarik, kita sama teman-teman di Zoom itu malam Ahad kita bahas tentang berbuat baik atau berbuat baik kepada zawil arham, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada orang lain, ya. Atau bahasanya itu adalah larangan untuk memutus silaturahim, larangan atau haramnya memutus silaturahim. Qati'aturrahim itu hukumnya haram, terlebih kepada anggota keluarga. Maknanya apa? Maknanya kalau kita sudah biasa memberikan kepada keluarga nafkah, maka tetap jalankan. Kemudian masalahnya lagi, bagaimana caranya kita untuk mengeratkan silaturahim antar keluarga. Maka Syekh Abdul Haji menjelaskan bahwa di antara salah satu caranya adalah dengan mukatabah murasalah. Apa itu mukatabah murasalah? Tulis menulis, surat menyurat. Kalau sekarang apa? Grup WA. Ya. Jadi apa hukumnya grup WA keluarga? Grup keluarga? Ya harus malah ya, harus. Yang belum ada grup WA keluarga, hati-hati tidak. Itu sudah harus tuh. Ya. Kemudian apalagi selain murasalah, mukatabah apalagi? Bil mal, dengan harta. Kalau memang itu bisa membuat kita terhubung dengan baik antara sama kita dengan harta dan dengan yang lain-lainnya, dengan harta dalam hal ini,
ya sangat bagus sekali. Ini kita teruskan, kita lanjutkan. Maka dalam masalah misalkan arisan, mau itu arisan keluarga kah, atau mau itu arisan ibu-ibu komplek kah, atau yang lain, itu kan semuanya dalam rangka apa? Silaturahim, gak jadi masalah. Kemudian yang terjadi saat pengambilan uang aja itu tinggal disepakati aja. Kalau itu disepakati bersama, artinya nggak ada unsur apa? Nggak ada unsur dolim, kesepakatannya aja. Kalau memang tidak disepakati, tahu-tahu diambil, dikurangi, dipotong, tanpa ada potong terlebih dahulu untuk apanya nggak ada kejelasannya, nah, itu baru perbuatan dolim. Jadi keharaman arisan itu bukan karena kumpul-kumpulnya ibu-ibunya itu, tapi karena perbuatan dolimnya, atau karena gibahnya mungkin haram, ya, atau karena banyak lagi. Di situ haramnya, bukan arisannya, bukan kumpul-kumpulnya. Kumpul-kumpulnya untuk arisan kah, untuk kumpul-kumpul yang lainnya kah? Karena hukum asalnya kumpul-kumpul ijtima, apa hukum asalnya? Mubah, ya, hukum asalnya mubah. Kalau diisi dengan kebaikan, ya jadi baik. Kalau diisi dengan kejahatan, keburukan, ya jadi haram. Itu kumpul-kumpulannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allahumma fa'alna ma lam ta'lam wa alimna dzalik wa ana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika min al-ghaibi wa zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.